Lalu karena imamnya dikhawatirkan sudah naik lagi, maka dia langsung takbir sekali dan rukuk. Akhirnya bukan satu rakaat aja hilang, salat semuanya hilang. Itu perlu diperhatikan. Mesti takbiratul ihram dulu, selepas itu baru takbiratul intiqal atau takbir rukuk. Takbir ihram itu rukun, ya. Jadi tidak cukup sekali itu takbir itu, harus dua kali. Jadi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Nah, kalau tidak terkejar, maka lebih baik membiarkan terlambat atau hilang satu rakaat daripada hilang 4 rakaat. Ini banyak tu, tidak siko aja diharapkan semuanya banyak bos. Nah, karena apa? Karena masing-masing tidak omong ngaji sudah itu berijtihad sendiri. Ini dapat deh hadis bang, siapa yang rukuk bersama imam sama dengan mendapatkan 1 rakaat itu. Ternyata dia lupa rukun yang lain. Di situ perlu ngaji tu itu ya. Janti tu. Kalau tidak ada dan siko mesti ada yang mesti tahu ya. Ngaji tu wajib tahu. Kan dia tu. Jadi so ndak ugi kene jura. Balabo tahu ina. Ndak ada ugi ngaji dulu. Adalah para tamatnya. Dan kamu maju sih duduk situnya. Kalau saya tadi nak kantin saja tak apa dia kan. Nah, ini kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah atau yang ketiga adalah mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Nah, itu minimal. Tapi kalau salatnya Nabi SAW seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib ya Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW antara berdiri membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran dengan lama rukuknya, lama i'tidalnya, lama sujudnya, lama duduk di antara i'tidalnya, antara dua sujudnya, lama sujudnya lagi, itu sama atau hampir sama, qariban minas sawa, hampir-hampir sama. Ada coba tanya bicara ya, hadir bicara ya tang, lain, lekana kajirannya. Jadi jangan pek capek mano rukuk atau jangan capek-capek sujud setelah tidak, karena ada doanya dan yang minimal kan Rabbana lakal hamdu. Bisa disambung dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Alhamdulillah, tambah lah. Apa boleh tambah? Ahlas thana'i wal majd. Terus tambah lagi la mani'a lima a'taita la wa mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi baru setelah itu sujud. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi imam untuk tergesa-gesa sujud, apalagi bila didengar ada makmum yang hendak bergabung. Nabi SAW ketika sedang i'tidal, ketika sedang rukuk, lalu didengarnya ada suara sendal dirompak. Kalau terompak jalan seorang, kalau ada suara bunyi tirompak dia berjalan seorang atau ada orang yang berjalan, berarti ada orang yang berjalan. Kalau kayak musajid nak ngapa? Cilok terompak. Tak. Kalau nyepek capek lagi tak, kalau nyepek capeknya buat terompak bunyi terompak itu berartinya ingin salat. Maka beliau ketika mendengar suara sandal itu dilamakannya rukuknya. Sekira orang itu sudah sampai bergabung rukuk sempurna, baru beliau i'tidal. Jadi itu bagi imam sangat penting diketahui.
Jadi ada kalanya kita mempertimbangkan makmum yang akan bergabung dengan kita, dan ada kalanya mempertimbangkan makmum yang sedang bersama kita. Dulu nanti itu yang belum bergabung, misalnya rakaat pertama kalau masih habis ya empat nah lain yang tak ngerti tak adanya paham pada nama sacu dulu kan ya. Siapa yang mana paham bahasa sacu Pak? Paham kan? Paham sekali, bukan paham sedikit, paham sekali. Nanti tak terjemah sama beliau nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada kalanya kita mempertimbangkan makmum yang akan bergabung, maka Nabi memanjangkan rakaat pertama lebih dari rakaat kedua, supaya yang masih tadi belum bergabung segera bergabung. Bahkan di saat beliau sedang rukuk tadi, didengar ada suara orang di luar ingin bergabung, maka beliau tunggu sampai benar-benar rukuk bersamanya. Apa sebab Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Para ulama menyebut sesungguhnya orang yang solatnya seluruh makmumnya sama mulai sama selesai lebih besar pahalanya daripada setengah selesai setengah terbengkalai. Maka itulah disunnahkan menunggu antara azan dan qamat itu sekira orang sudah sampai ke sini. Kalau nak tentu lamanya diriwayatkan oleh para Anas ibn Malik dan selainnya, yaitu antara azan dan qamat itu seseorang dari kami pergi ke Baqi dulu sebelum jadi kuburan sebesar itu di situ, pergi ke Baqi buang hajat, ayu godang atau ayu kenek. Sudah itu bersucinya, sudah itu balik gauma ganti kain, lalu kamu saji masih sampai solat sunat. Lama tu suantau tak bawa dia nyawit kamat sebaik-baik salat adalah lebih awal, lebih cepat, lebih baik. Kan utang lebih cepat dibayar lebih elok. Kaum muslimin iya cepat dibayar lebih bagus, tapi ingat sebelum jatuh tempo mereka tak masuk kira bayar utang tak lan bayar utang tak lansai kan dia kan ada ibarat nak kan waktu basi sambau lah kau utang bayu jangan sampai tak lansai kan dia kau pintu ni sabit jangan sampai tak di takabul. Jadi makanya betul lebih awal lebih baik, tapi waktu solat tu dibagi tiga oleh para ulama, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Kalau antara zuhur dengan asar berapa jam? Tak pernah berhitung tu. Masuk waktu zuhur jam 2 seperempat, masuk waktu asar jam 2:42. 2:05 balik 42 sah? Cuk kurang tak cuk? Mau balik kurang 2 berapa? 3 sah? Kemudian 42 kurang mau balik, berarti 3 jam setengah. Coba bagi 3 sejam lebih sah? Jadi kalau dalam sejam pertama doa salat itu masih dihitung di waktu awal. Hanya 4 minit salat. Hah? 4 minit salat jemaah awak 30 minit. Berarti 30 minit lama nanti. Kan tak 3 minit tak sampai dia. Sebab apa? Sebab kalau tak ada ilmunya, menunggu tu lama sekali terasa. Padahal tuan-tuan kadang harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos, mengalokasikan waktu
untuk pewo Jawa nandak joleh, untuk cai tompek doa mustajab, peka kuburan syanu padahal dilarang, keramat ini keramat itu padahal ditegak, dan merupakan amalan tidak sunnah. Kau sebut apa rela ngolong tiru sah? Padahal di sini antara azan dan qamat doa tidak ditolak, alias mustajab. Yang kedua, ndak awak je mendoa, malaikat ikut mendoakan. Yang ketiga, awak tetong solat menunggu orang salat. Nak kampek, nak kampek tetong solat walaupun tidak salat. Yang kampek, berlatih sebarang kalimah zikir, awak berdoa dan sebagainya, baca Quran. Kadang kalau tak dibaca di masjid tu mana nak tengok kirakan ya, ada alasan la batal wudu'nya, la batal wudu' pada di rumah ada ayunya kan ya, sudah wudu' la batal len dia mak pawik lali tak, kadang la malelah baju dulu polu-polu gininya macam-macam segala alasan. Tapi kalau lewat waktu itu tu bisa menunggu. Nah, makanya tak ada orang kan gelisah. Nah, kalau ndak jua buat AC musajid tu. Kedinginan le musajid tu, itu ndak apik je, ndak ada ni elok cik ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi ada kalanya menunggu orang yang di luar dan ada kalanya memperhatikan jemaah yang sedang solat. Nabi SAW di antara sunnahnya meringankan solat, tapi harus sempurna. Meringankan solat dengan sempurna bacaannya. Ya, misalnya walaupun baca walaili idza yaghsha, tetapi sempurna bacanya. Jangan dilungemur sodoh. Nah, yang kedua, di dalam salat bila terdengar oleh beliau tangisan bayi, rencana nak memanjangkan salat, terdengar olehnya tangisan anak kecil. Kalau anak kenek pagi bayi nangis, siapa nangkan sibuk? Amma. Amma pasti sibuk. Tak nyaman dah. Oleh sebab itu Nabi SAW segera memendekkan salatnya. Apa sebab? Supaya tidak terlalu lama ibunya memikirkan anaknya yang menangis tadi. Tambah lebih kau jemaah sudah solat bimandang kayaknya. Kalau ribut anak-anak dalam solat, habis solat kita dipandang oleh jemaah semuanya, natap kita semua. Besok dan PP musajid dan saya tidak pergi lagi ke masjid nanti buka. Maka itu kaum muslimin, Nabi juga memperhatikan jemaah yang sedang salat di saat didengarnya itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keempat dan kelima adalah membaca subhana rabbiyal azimi di waktu ruku dan subhana rabbiyal a'la di waktu sujud. Nah, waktu sujud ini adalah juga wajib salat. Nah, Nabi SAW mengatakan ammar ruku'u fa'azzimu fi rabb, adapun ruku' maka ta'zimlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wajib salat adalah membaca antara dua sujud doa baik rabbighfirli 3 kali, rabbighfirli, 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 atau doa rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Dalam hadis wa'afini, tapi sebagian ulama menambahkan wa'fu anni. Ini dibangun atas khilaf apakah doa di dalam salat boleh tidak ditambahkan lafaznya atau tidak. Wallahu alam, sebaiknya tidak ditambahkan, karena di dalam salat itu doa yang khusus, bacaan khusus tidak kita tambahkan. Tapi kalau doa yang bebas boleh
ditambahkan. Seperti nanti doa selesai kita baca zikir subhanallah azimi wa bihamdih misalnya, lalu ingin berdoa, itu boleh tambah doa yang lain karena itu bebas. Tapi kalau yang zikir yang sifatnya khusus, bacaan khusus, maka sebaiknya tidak ditambahkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8 adalah 7 dan 8 adalah tasyahud awal. Tasyahud awal disertai duduk. Nah, disertai duduk di tasyahud awal. Jadi kalau sebut tasyahud saja tidak duduk, nanti berdiri dan tasyahud sambil berdiri, boleh apa enggak? Enggak. Jadi tasyahud dan duduk untuk tasyahud tadi. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal julusu lahu, dan duduk untuk tasyahud. Nabi bersabda, idza qa'adtum yarhamukallah, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini sebagian ulama sudah mengatakan sudah cukup, tapi sebagian yang mengatakan sampai membaca selawat. Kenapa baca selawat? Karena umumnya hadis apabila nama Nabi disebut maka kita membaca selawat kepadanya, dan ini nama Nabi disebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka munasabah membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Habis itu langsung berdiri rakaat ketiga dan seterusnya. Tapi kalau hanya sampai tasyahud saja, sebagian ulama mengatakan sudah cukup karena kalimatnya disebut dengan at-tasyahud, yaitu tasyahud dia bersyahadat, dan dia sudah melakukannya. Tapi lebih sempurna lagi kalau sampai membaca selawat dan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan si Abdul salawat adalah as-salatul ibrahimiyah, selawat ibrahimiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dalam pandangan masyarakat kayaknya tidak itu yang paling abdul. Ada selawat-selawat lain yang dikarang oleh sebagian kaum muslimin, dan kayaknya itu lebih lebih andalkan daripada salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mas waktu jadi kita azan dulu, nanti terserah apakah kita lanjut dengan tanya jawab atau buka lagi. Kalau buka panjang itu tuh. Nyose kok. Nah. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an la
La haula wala quwwata illa billah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Salatul Baik. Kaum muslimin kaum muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tambahkan sedikit tentang at-tasyahud. Nah, at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir hukumnya apa? Tasyahud akhir rukun. Tasyahud awal wajib. Kalau tertinggal tasyahud akhir batal salat. Tinggal tasyahud awal ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, kekurangan itu diganti sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kelebihan terbuat berlebih, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, di antara ulama ada yang menyamakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, at-tasyahud disebut dengan tasyahud karena kalimat yang paling utama di dalam bacaan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi disebut tasyahud. Biasanya segala sesuatu yang paling utama dalam suatu amalan itu biasanya disebut dengan amalan itu disebut dengan nama yang paling utama itu. Misalnya kita ini namanya kan maghrib, isya, subuh, ini disebut dengan salat. Meminta berharap pada selain Allah, kita katakan antum ini perbuatan syirik, makanya jangan dilakukan lagi. Minta perlindungan hanya kepada Allah, jangan kepada setan-setan, karena Allah katakan wa inna rijalan minal insi la ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Ada segolongan manusia minta perlindungan kepada segolongan jin. Jin itu akan membuat dia semakin menderita karena tidak pernah khidmat. Jin itu gratis. Maka kalau ada orang bilang memelihara jin, ketahuilah dia pasti mengorbankan agamanya. Kalau ada memelihara jin, berarti pastikan dia yang dipelihara oleh jin itu, dia jadi piaraan jin itu, jadi budaknya. Allah musta'an. Kecuali Nabi Sulaiman yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Nabi SAW ketika sedang sholat diganggu oleh syaitan, dia cekik syaitan itu. Kalau bukan karena ingat doa Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Apa doa Nabi Sulaiman? Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri saya kerajaan yang tak kau berikan kepada siapapun setelahku. Ada apa di antara keistimewaan Nabi Sulaiman? Syaitan-syaitan semuanya jadi pekerjanya. Jadi pekerja Nabi tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya Syekh? Kan hanya diberikan pada Nabi Sulaiman alaihi assalam. Maka doa itu kalau bukan karena ingat doa itu, saya akan perlihatkan ikat di tiang Masjid Nabawi supaya menjadi mainan anak-anak Madinah. Ya kan? Kalau sempat ada setan di kopet tiang masjid tuh, enggak jadi mainan anak-anak tuh, enak jadi mainan.
Nah, jadi oleh itu Nabi SAW karena ingat doa Nabi Sulaiman bahwa itu hanya untuk dia saja. Doa Nabi Sulaiman tu inyo minta ada boleh awak deh. Ya, itu namanya mukjizat yang Allah khususkan. Sebagaimana Nabi Musa dikhususkan dengan Allah berbicara langsung kepadanya. Sedangkan Nabi kita alaihissalatu wassalam diberikan al-khusus yang banyak lagi, Al-Quran. Kemudian diberikan syafaat al-kubra pada hari atau di padang mahsyar untuk menyegerakan hisab bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut juga dengan at-tahiyyah. At-tahiyyat karena di antaranya kita mengucapkan tahiyyatulillah, yaitu sanjungan dan hormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masyhur ya, ada 8 sigat tahiyyat, tapi yang masyhur yang sering kita ulang-ulang at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu ya. Asyhadu assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada sebagian karena Nabi sudah wafat assalamu alan nabi. Tapi wallahu alam yang lebih kuat adalah tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Kenapa? Satu, karena ini yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Yang kedua, alasan orang yang mengganti dengan assalamu ala nabi karena Nabi sudah wafat. Jadi kita tidak mengatakan engkau lagi. Itu tidak berlaku, sebab dulu ketika kita salat juga tidak kita perdengarkan kepada Nabi SAW. Jadi hukumnya sama, ghaib. Jadi oleh sebab itu maka tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Sah? Terus Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina. Hah? Kenapa enggak? Nah, tanpa sayyidina. Tapi jangan salat boleh tanpa sayyidina. Nah. Iya. Kalau nak baca sayyidina jangan dalam salat, karena ini sudah paten dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oh kan sayyid, iya betul sayyid, tapi tak diajarkan Nabi dalam salat. Jelas? Tak diajarkannya. Iya, sebab kalau kali alasannya adalah karena tidak enak sama Nabi, masa sebut nama saja, lebih enggak enak lagi sama Allah. Masa sama Allah antum sebut nama, sama Nabi? Hah? Mana yang lebih penting? Kita segan sama Allah atau segan sama Nabi? Allah. Lebih pakai embel-embelnya bu. Kan enggak lah? Ya Allah katanya, sah? Ya? Kan ya? A'udzubillah. Harusnya kita buat juga kalau karena alasannya segan sama Nabi, maka bilang a'udzubi sayyidinallah. Karena Allah juga sayyid. Allah sayyidul khalqi ajma'in. Allah itu adalah pemimpin seluruh makhluk ini. Siapa yang bilang? Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, innallaha huwas sayyid. Allah adalah as-sayyid. Allah itu adalah pemimpin. Maka kita harus tunduk kepadanya. Kalau segan ke Nabi, mesti harus lebih segan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu agama ini bukan perasaan-perasaan, tetapi adalah wahyu yang diajarkan. Itu tidak boleh oleh jangan capek-capek bono dulu. Jangan capek bono. Kembali ke masalah tadi. Doa-doa yang bersifat khusus dalam solat boleh ditambah atau tidak? Jumhur sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh ditambah. Sebab ini paten dari Nabi SAW. Kalau nambah namanya mandai. Mandai. Pandai atau yang dipandai? Mandai. Seolah-olah tidak cukup dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin, nah. Kemudian disunahkan setelah tasyahud akhir untuk berdoa. Di antara yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah membaca doa perlindungan dari 4
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Kemudian wa a'udzubika min azabil qabri. Aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Nah, sebab kalau dia azab di kubur itu alamatkan diazab nanti di jahannam. Tapi kalau selamat di kubur, insya Allah tanda akan selamat di akhirat nanti. Maka upayakan selamat di kubur. Ya, jangan sampai tidak selamat di kubur nanti. Dan kebanyakan azab kubur itu kata Nabi, satu, buang air yang tidak berlindung. Nah, makanya jangan sekali-sekali sembarangan buang air. Ya, jangan sembarangan buang air. Nah, kalau kamu buat WC di masjid, jangan buat je WC togak ke dinding itu. Karena itu adalah salah satu sebab banyaknya azab di neraka. Masih banyak masjid jenis itu ya? Masih banyak? Hah? Nah, jadi itu masalahnya, karena memang mungkin perancangnya sering kocang togak, itu masalahnya. Kadang lucu, kadang map kopi sih kok. Ya, bawa map proyek sudah itu handphone caneko. Hanya sampai muayu loh. Mana kan sampai assalamualaikum. Itu pernah nampak dan awak lo malu aja nih kaum muslimin. Apa sebab? Karena kalau ada dimanfaatkan orang, kalau ada akan digunakan orang, sekalipun orang yang kadang-kadang tidak mungkin menurut perasaan kita melakukannya. Yang pernah di Jakarta, ya, tidak kan sangkur-sangkur, beliau kan melakukan itu, tapi dia lakukan. Oh, tidak kenal kan? Sangko, kau pejabat biasa. Kosan perwakilan MUI kosan. Perwakilan MUI. Allah musta'an. Jadi itu apa semuanya ada. Padahal yang WC tertutup ada semuanya. Tapi coba kalau semuanya tertutup, orang tak ada lagi kesempatan untuk melakukan itu. Antara Abu Ede tadi itu sawah itu dong lah. Nah, oleh itu kaum muslimin muslimat, jangan sampai ada masjid kita yang membuatnya. Yang ada kalau sudah terlanjur ditutup saja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian minta perlindungan kepada Allah daripada fitnatil mahya wal mamat. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dua-duanya ada ujiannya. Yang keempat adalah na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ingat kaum muslimin, ditambahkan kalimat syar, padahal semuanya tadi syar kan? Apa sebab? Dajjal itu memang penipu. Surga dibuatnya seperti neraka seperti surga. Subhanallah, dia bisa menghidupkan mendatangkan orang-orang yang sudah mati dulu, padahal adalah berkolaborasi dengan syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Bila menghidupkan orang yang mati, Allah berikan dia kekuasaan untuk itu, sehingga tertipulah orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman tidak. Dari awal sudah tertulis di situ kaf fa ra. Jadi makanya mesti belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Ya, tidak kapiu tulisannya kafara. Nah, tapi hari itu terbaca oleh yang pandai bahasa Arab dan yang tak pandai bahasa Arab. Bahkan yang tak pandai baca pun bisa membacanya dengan syarat ada iman. Dan syarat ada iman. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian dia doa apapun yang diinginkan. Di antara yang datang dari Nabi juga doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, jangan lupakan doa ini di penghujung setiap salat.
Ulama ada yang mengatakan itu dibaca sebelum salam, ada yang mengatakan dibaca setelah salam. Wallahu alam, dekatnya adalah sebelum salam. Di antara doa juga yang diwaris dari Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa sapu jagat katanya. Apa nama doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia, para ulama menafsirkan bukan piti banyak, bukan amal saleh. Ya, kebaikan di dunia adalah amal saleh. Kebaikan di akhirat masuk surga. Di antara amal saleh adalah harta yang banyak diinfakkan fisabilillah. Kalau gitu dilarang cari harta banyak? Enggak. Yang dilarang adalah menumpuk-numpuk harta banyak, atau melakukan atau memubazirkan harta yang banyak. Adapun untuk menginfakkan, membawa mati harta kita, itu dianjurkan. Kalau kita punya kamus sekarang bukan lagi menumpuk harta untuk orang tinggal, tapi adalah menumpuk harta untuk dibawa mati tu. Wai duit kadang tak terkenang doa awal. Jangan harap sulah mati ayah doa deh. Kalau lagi limang harotonya ya wak tinggal, tak kenang doa santuinya tak kenang enak. Kan dia kan ada kisah orang kayu. Kan ada petang wak citong mah kayu tu. Mati ya piti cash saja 93 juta. 93 juta. Kebanyak tak? Ndak piaro sih. Rial. Ya. Bukan ndak piada, rial. 93 juta rial. Cakap dengan Pak Ibu. Dah don copek ngalin. Nah, 93 juta. Dikali sampai ibu mati. Lebih kurang sama dengan 418 miliar 500 juta. Saya kira itu banyak. Wih, mana banyak pada dana BAMDES? Dana BUMDES semua? Bapak? Berarti apa? Tidak nangau je. Kaum muslimin dan muslimat 418 miliar lebih peninggalan oyang. Jadi ketikanya konsultasi Syekh Bapak je api 3 Syekh. Setelah Bapak cara bagi maka suisan itu baru pitikas, belum le umah, ruko dan sebagainya. Dek Syekh, ayah kalian ada wasiat bawasiatnya. Tidak ada dosa. Tak ada kena juga. Tidak. Itulah cara. Ya, P3 kan bawa bujung 3 juta kan. Jadi 3 juta tu tolonglah buat mushaji untuk ayah kalian atau sekolah atau apa. 3 juta dikali sampai ibu mati. Kita tu kali miliarnya. Bisa buat mushaji itu. Lain ancak sajinya. Jadi apa aja kalau kalian gunung untuk membuat musaji yang 3 juta yang selebih itu kalian bagi pada adik menon yang berhak dapat warisan itu mau piti. Coba lihat kaum muslimin apa jawaban anaknya. Dia aja pernah memikirkan untuk dia bawa pulang. Dia sendiri tak pernah pikir di daerahnya. Masa kami lakukan mikirnya. Subhanallah. Piti doa ya murni mencai. Tapi minta aja 3 jutanya tu ayah dari 93 dahur. Apa aja? Makanya jempa simpan dah. Simpan ke Allah Ta'ala. Ya simpan Allah Ta'ala. Nak engkau nak dosa kiku dan sebenarnya.
Kan dia tagangnya nyimpan je. Ya, kau nak makan, nak tukang makan dah makan. Kau pakai kakai, tapi nak peliancak, nak peliancak, simpan ke Allah Taala. Kalau tidak pandai dan ada nomornya. Ya, kalau tidak pandai tunjuknya ada nomor. Seriusnya? Ya mana tentu tak ada nomor piti-piti sajuk-sajuk. Sajuk bapu berjamur ndak elok dah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tadi dia sendiri tak pernah mikirkan untuk bawa ke akhirat, masa kami pikirkan untuk dia. Akhirnya basi koya ndak amun ndak jadi. Padahal sedikit sekali untuk ayahnya kan, dari 418 miliar hanya minta 13 miliar saja. Tidak mau dia. Jelas ya? Makanya ada seorang kaya, mau kaya, nah ujungnya lecina nangon dak, lay, ini memang lewatnya dia orang kaya soleh kan? Soleh ndak kaya tidur, jadi itu masalahnya. Cinannya punya. Dia kaum muslim Cina jadi orang soleh, Cina jadi orang kaya. Jadi pengusaha. Anak-anaknya lah makmur sudah. Jadi ketika inyo lah sakit tiba, tapi alun meninggal. Diundang seluruh adik-adiknya, abang-abangnya, anak-anaknya, keponakan-ponakan. Kalian kan tentunya tidak pernah ada kikik kat kalian. Tidak pernah saya menahan untuk memberi kalian apa yang kalian inginkan. Sebulan dah punya usaha, dia dah punya usaha, kan dah mandiri semua berkat orang ini. Nah kemudian nanti warisan saya kan masih banyak yang akan kalian bagi, jelas masih banyak. Kalau tadi alun kaya wano tadi lucu, tadi alun tu masuk betul kaya betul itu. Yang ini lebih kaya dari ini. Contoh juga ya, dia punya catatan hutang orang kepadanya. Acu botang misal 2.000, kau botang 1.000, kau botang 5.000, kau botang 1.000 dan sebagainya. Ada catatan ni sodoro. Nah, sebelum duduk, orangnya di musim dingin, bawa ke kemah dan tak diumar di kemah. Jadi di bakau ada pembakaran untuk pemanasan udara kan. Nah, jadi oleh sebab itu saya umumkan kepada kalian semua, khususnya anak-anak saya. Ya khususnya anak-anak, ini isinya catatan hutang orang kepada ayah yang jumlahnya lebih kurang 81 juta rial. Kayoruna. Nah, utang uangnya kayaknya 81 juta rial. Dan alhamdulillah utang ayah enggak ada. Hanya utang orang kepada ayah ini pun satu. Dan ayah ingin, nah ini ayah bawa ke akhirat untuk ayah. Tolong kalian relakan. Habis itu compang dalam mampi tadi dah. Bagus sudah. Ini kalau nawa tu buka lihat bawa pikiran kan? Tolong buat macam itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah orang-orang pencari surga kaum muslimin. Nah, jadi dibakarnya seluruh catatan hutang itu, supaya tidak ada lagi cara bagi anak-anaknya untuk tapi adik kakak abang-abang kecen gilonya, dia tidak usah menyelamatkan catatan tadi, dia tagang itu untuk saya sudah maafkan semuanya, saya sudah maafkan itu. Kalau pikir bohong dia, itulah orang yang cerdas. Mungkin dia terinspirasi dengan ayat Al-Quran yang tidak sedikit. Siapa yang memaafkan, bahwa khairul lah, itu lebih baik baginya. Wa anta'fu khairul lah, kamu maafkan itu lebih baik. Awak cinan je punya cu. Awak cinan atbialun dape. Mudah-mudahan pahala cinan jadi lenak ya. Pahala cinan. Nah, karena cinan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya saya paham contohnya, jangan banyak sekedarnya aja lah. Kalau nak ambil memang jai duit anjak, sebab itu lebih jelas. Nah, kalau mati tak perlu bennya kan dibagi doang. Kalau mati memang tak ada hak awak bagilah, memang hak Allah Taala bagilah. Sama seolah rezeki itu tak awak punya orang. Makanya wasiat hanya boleh sepertiga, tak boleh lebih sepertiga. Tapi kalau infak, hibah, hadiah, sodo tak masalah. Karena togang Nabi Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita selesai malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain saat. Nah, tahun depan lah buat soalnya. Tahun depan aja. 2024. Hah? Sakene. Baik. Bagaimana kalau seandainya teman-teman pada di situ seorang itu membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Bagaimana hukumnya? Tak sebelum liman hamidah Rabbana tapi Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Enggak pakai dah nah. Dah dipanjang lah. Tak ada panjang. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Itu yang Baik. Di situ pertama kadang di awal kita sebutkan kita memang harus belajar dan talaqi. Apalagi bahasa bukan bahasa kita. Sebab berubah bacaannya, berubah maknanya. Apalagi bagi kita yang akan maju menjadi pemuka dan selalu di muka. Orang akan mendengarkan kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang hebat itu bukan orang yang berhenti belajar. Kalau sudah tamat dapat ijazah lalu kita berhenti, itu dah hebat. Kami di Madinah itu banyak profesor-profesor yang duduk bersama mahasiswa baru. Yang ngajar murid dia dulu. Yang ngajar yang diwirid itu mahasiswanya. Apa sebab? Karena ilmu itu tidak dengan sertifikat belajar. Ilmu itu tidak dengan ijazah. Ilmu itu tak berkesudahan. Selama masih hidup kita harus tetap ada di majelis ilmu, karena majelis zikir yang paling ditakuti syaitan dan paling dicintai oleh Ar-Rahman adalah majelis ilmu. Kalau majelis zikir yang sifatnya ibadah, misalnya ada kan majelis zikir ya, itu syaitan tidak takut. Apa sebab yang seperti ini bisa dikelabui? Tambah zikir ni, contoh mabuk, tambanglah zikir, tambah ya, diminum sodora. Sebab apa? Tidak tentu. Yang penting kan bunyian cak, lagu lelok, kemudian awak asyik, masyuk dah, sampai hilang akalnya dia. Ini hebat, tidak. Tapi orang berilmu akan ingatkan, ini tidak boleh. Sodora tidak budia, bukan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bukan sodora tidak boleh. Mana yang boleh? Ini. Mana yang tidak? Ini. Jelas ya? Jadi kalau seandainya memang seperti itu diperbaiki. Jadi sami Allahu liman hamida Rabbana. Enggak. Tapi mungkin wallahu alam kita salah dengar. Mungkin dia bilang sami Allahu liman hamidah Rabbana. Enggak ada masalah. Disambung enggak ada masalah. Hah? Jadi tak dapat corok itu saja. Memang terpaksa dibeki ya mohon kalau tidak bisa membeki terpaksa uang dan berkuasa yang membeki. Ya dulu lah juri tajwid untuk kelas desa ya, kelas kampung, juri tajwid. Berarti tidak boleh salah tajwid itu kan? Tapi bacaannya corongan. Betul tak tajwid? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh. Baca orang. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tasdidlah.
Maliki yaumiddin. Juri tajwid. Ya, wallahu a'lam. Mungkin dulu di masa beliau aktif mengaji, habis itu jadi ustadz mengaji, habis itu jadi juri musabaqah, orang tak berani betulkannya. Bahkan kawan Syekh Dapel pun tak berani membetulkannya. Ada lagi Syekh guru ngaji juga, dianggap guru senior di situ, walaupun masih muda. Baca pula ayat itu, lo ayat favoritnya jo. Wal 'adiyati dhabha. Di ujung-ujung mereka, kalla innal insana li rabbih lakanud. Awak sangko salah baca kan? Badiam kan pertama dulu. Wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبير. Wacarono, soalnya ancak. Tadi dah ancak dulu. Nah, soalnya ancak. Lewat cuma di masalah itu. Bapak cara mikir, nyebu ya kadang, ya, gara-gara jadwal lainnya jadwal awak kadang dia digeser. Jadi kaum musliman, nah disitulah pentingnya para ulama, para penuntut ilmu. Kan katanya Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang mukmin tu jadi cermin bagi saudaranya. Aji kodok-kodok lah baca min. Kodok-kodok baca min. Baca min. Le topik baca dan nyenangnya. Cadang Allah. Kan Nabi kan pernah. Beliau adalah guru ngaji seluruh umat manusia, sah? Tapi kadang-kadang dia minta sahabat membacakan kepadanya ayat uridu as'ama'an ghairi. Saya ingin mendengar dari yang lain, bukan untuk perbaiki bacaan, tapi Nabi ingin menikmati bacaan dari orang lain. Makanya dibuatlah sebenarnya, disitulah pentingnya suano ya. Tujuan apa dek banyak majelis-majelis tahsin Al-Quran dibuat. Tujuan suano itu ya, imam-imam dulu tujuannya banyak no kacau bacaannya. Ya, karena apa? Tadilah mengaji memang taklah apa cara ndak dapat nyawa, tapi aja pengajian itu ndak ada salah guru setu, ndak ada salah guru. Awak salah membuat meniru guru barangkali, ikan sama juga meniru sudes misalnya suaos apa irama lainnya, tapi tajwid ndak lah. Tajwid ndak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau memang kondisi seperti itu, karena ini kan sifatnya hanya wajib. Nah, dan insya Allah tidak membatalkan sholat, hanya salah baca yang menurut dia sudah benar. Coba duduknya tolak aja, duduknya. Coba. Tapi dapat uang bangi, uang yang enam. Coba dapat. Tak Ustaz, cadangan baca dan lain topiknya buat macam itu. Anda adanya. Coba Ustaznya, sama banyak. Sama banyak. Jadi cara itu cara. Leceh tahun bacaan dan kan ya, cara bacaan. Memang banyak macam-macam yang kita dengar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena rata-rata memang ya, karena bukan karena ilmu kadang banyak orang maju jadi imam, tapi karena memang sudah senioritas di kampung tuh sudah senior beliau. Kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya harus dipelajari tapi tidak dipelajari, hanya karena melihat, mendengar langsung maju. Yang kedua memang tidak ada orang mau maju lah. Makanya di zaman setu-setu itu kan majunya tengah sujud hilang imam. Ianya tidak ada musajinya. Ini masalah dulu musaji itu salat jamaah sunat muakkadnya, sehingga buya-buya banyak tidak kah musaji setu. Kini kan lah kamu saja atau kan
Kalau saya tu tak, buaya kadang di pola apa ke solatnya? Tak terkenal biar lah. Ada buaya kadang solatnya di pola apa? Pakai anduk ke solatnya? Nah, pakai anduk solat dia di pola apa tu? Dia mesti terbayang nak kini baru lah. Tapi jangan bersabuk lah. Semoga Allah mengampuni kita semua kan. Ikan muslimin. Nah, jadi tidak sempat belajar kadang ke yang lain. Nah, jadi di antara yang apa nama sehingga terpaksa kadang tidak ada imam basuh siapa jangan maju. Dua situ lah. Tidak ada sampai di bawah basi memang tidak tentu ke. Nah, dua situ kan rakaat kedua kan tidak putih baca kuliah al-kafirun ada kan. Akhirnya balik tu tadi sampai ke kalian tak nama dia kalau suruh sini. Lah tadi suruh ke kalian tak nama maju kalian suruh juga nya. Nya tak putih-putih dia dah. Putus itu. Makanya ini wak mengaji, wak mubah cara pandang itu, bukan merubah mazhab tidak. Kalau dulu dalam mazhab Syafi'i solat berjamaah itu sunat muakkad. Apa definisi sunat? Bila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Itu yang jadi masalah, no? Kita enggak. Sekarang kalau sunat itu adalah kalau dikerjakan beruntung, ditinggalkan rugi. Dah. Jadi sopun enggak jamaah, orang merugi. Itu yang wak kembangkan kini. Apa sebab? Itu rugi. Solat berjamaah mesti tepat waktu. Sah? Ini si Abdul Amal. 2. Solat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Ini keutamaan. Solat berjamaah mesti di masjid. Mana ancak musajid pada rumah? Ancak musajid. Solat berjamaah didoakan oleh malaikat. Solat berjamaah setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan kesalahan. Solat berjamaah mesti bertemu dengan kaum muslimin, akhirnya bersalaman atau mengucapkan salam. Semua itu kebaikan. Solat berjamaah tidak mungkin orang mokok sampai solat dah. Kan ya? Kalau rumah solat Allahu Akbar je. Kan ya? Jadi walaupun cara, padahal Nabi SAW mengatakan malaikat tak akan mendekat orang yang baunya mulutnya menyakiti orang di sekitarnya. Jelas? Dan pasti, hampir pasti orang yang salat rumah dan salat musajid pasti kain tak samur. Kan ya? Mana ajak salat musajid atau rumah? Ajak ke musajid lah. Ini memang bersiapnya. Oleh sebab itu kaum muslimin sembilan, maka orang yang tak salat berjamaah orang merugi. Ya, orang yang berjamaah adalah orang beruntung. Makanya dibuatlah supaya menarik imamnya, dibuat kajian tahsin Al-Quran supaya bacaannya bagus. Itu ya. Sudah itu nanti yang maju akhirnya imam mau tak mau harus ikut tahsin. Ikut tahsin lumono manual lagi. Ya, awaklah jadi imam kau tak lama ngaji kira. Aduh jurunya banyak tak amu. Tapi akhirnya karenanya tak amu, akhirnya terlambat tiba ganti dan lang buat tahsin. Ganti dan lah tahsin. Akhirnya lah lewat asyanu lawat imamnya kan itu. Cuma itulah semakin banyak orang tahsin, akhirnya yang tak pernah ke musajid masuk, nak itulah dia abui lah musajid dia nya. Itu masalah tu isu itu. Alah banyak lah ustaz provokator macam itu rujen lopem buat tahsin dah. So kalau buat tahsin mereka jadi pengurus. Kalau lah mereka jadi pengurus dia buat musajid, tak dapat awak buat ikon lainnya. Itu yang jadi masalah godang tu. Ada ustaz melarang orang buat baca Quran. Le ustaz doh. Le ustaz doh. Nah. Sadar seharusnya kalau lecon iko bahasa jan cua buru ndaknya tahsin enyo mazhab ndak sama. Jadi je lah kan ndak. Kalau ada buat tahsin Quran larang. Apa sebab? Yang mereka tujuan ingin merebut masjid. Kan ndak ustaz doh. Ya. Preman cuman bermerek ustaz, itu masalahnya. Harusnya berikan solusi. Saya pernah di beberapa masjid, ya, atau sebagian masjid lah ya, tak ada tahsinnya, imamnya
kalau iko lo salah, nah iko lo salah bacaan. Nah wo sodoro. Nah iko coba tadi dia badangong sodo. Nah, badangong guna sodo. Nah, dah ada wakaf. Yang iko lah nan panjang mesti panjang 5 buat 1,5 nan panjang tak panjang dibuat 5 panjangnya. Lah iko lo penyoki. Anak nikah coba tadi dia. Alun sampai jemaah dalam i'tidal inyalah sujud. Dah alunnya sujud pada jemaah i'tidal lah. Kalau salah. Anda nikah macam-macam. Tu usul kan ketua pengurus buat kajian. Tak ada biaya kami nanggung. Kalau takut ke kaji kami, saya non setuju tuan-tuan. Tapi harus ada mengaji. Apa yang mau ya dah? Tak sabutnya mau buat usaji kan tak? Buat tahsin Quran. Tak ada guru, cai guru. Kalau takut guru mau buat musaji, cai non tak akan mau buat musaji. Kalau tak ada PT kami bantu. Ya, nya tentunya kalau anu be honor pasti kelas-kelas skenek barunya. Kalau le kami je kawan-kawan insyaallah ndak insyaallah lewo guru tahsin tu datang insyaallah. Babuat guru tahsin tu lewo datang. Nya tentu tuan-tuan le kalau lewo datang aja. Hah? Weh, wang guru. Ndak tak so jauh aja kan dia. Nah, contohnya pe maju ke Bangkinang ndak tak so jauh dah lah. Apalagi lah pe hadiah umroh lah. Dia ndak tak so jauh menjadi. Itu yang harus diterapkan. Itu yang kami rencanakan kan. Kok datang di rumah itu jadi turut tahsin 2 kali sebulan misalnya. Wak baynya ndak tak so jauh daerah. Faham maksudnya? Nah, itu. Dia sampai tak so jauh. Alhamdulillah tak jauh sana tapi tak so jauh. Nah, kadang di RT 2 tinggalnya kan, ngajo di RT 4. Apa nak ngaji le Ustaz? Apa nak tahsin le Ustaz? Hai tu jauh soalnya. Jauh soalnya. Kawasan awak lamun cerita tafsir jauh dulu saya. Lamun dulu cerita tafsir jauh sampai ditafsirkan oleh salah seorang ustaz kalian. Iko mau kasih ustaz. Oh, ya dan ayolah ya dan. Dan dia biasa berjalan jauh, tidak ada sejauh ke mana orang. Ya, dan biasa jalan jauh. Nyetirnya pernah 3.000 kilo sekali nyetir. Iya, jadi tidak ada sejauh dah. Tapi bagi yang tidak biasa jalan jauh, terasa jauh. Ada sebab itu nanti kita berikan sebilang yang membuat dia tidak merasa jauh ke masjid ini. Tidak jomo dah. Nyona provokator tadi. Beko dia buat musaji dia ayalah dapat jangan. Kan musaji itu kan milik Allah sah. Tu kalau uang nan biasa ke musaji ngurus salar. Musaji milik Allah kan. Tapi kalau yang ngurus yang biasa musaji salar. Hah? Itu yang tepat. Itu yang tepat. Contoh gini, negara ini milik bangsa kita sah. Kalau sampai uang tidak pernah tinggal di Indonesia di presiden, tapirnya enggak. Mesti yang jadi presiden orang yang selalu tinggal di negeri ini atau tidak loyal ke negeri lain. Ikan enggak. Arti dan disitan ini jadi pemimpin sih kok asa. Kan elok. Jadi itu kaum muslimin. Jadi orang yang hati baru ke masjid itu yang di pengurus itu yang paling pas. Allah Ta'ala lah Allah rujuk tambah aja word lah. Hah? Allah saya? Ushuduka ushudu malaikata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ha. Iya. Lain. Naam. Jazakallahu khair. Coba baca lihat. Dia apa lah? Naam, Allahumma inni washiduka wa ashidu khalqi bi annaka anta Allahu allazi la ilaha illa Masya Allah kami sabayo curah lu napal kami lah akhirnya lapal ya sabayonya awak sabayonya dah lu lapal ya. Nah, minta kayaknya doa tu, masya Allah.
malaikat yang menghibur aras ni. Tapi awak tak pernah nampak malaikat. Nya kini awak menyaksikan ke Allah Ta'ala pun nampak Rasul Allah Ta'ala? Kan tak juga? Mempersaksikan kepada Nabi pun Nabi nampak awak? Kan tak juga? Tu nak nampak tu pembawa aras lu. Jangan tak Muslim makan darah. Iya serius. Tentu kadangnya pembawa aras itu ya tiba lapannya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu aras Rabbmu dipikul oleh 8 malaikat. Jangan terbayang malaikat itu sekadang-kadang awak lu ndak doh. Kalau sekadang awak aja kadang kurisi kenek aja. Tapi dibayangkan kata Nabi SAW, uzina li an asifa malakan min malaikat min hamalatil arsh, diizinkan kepadaku untuk menyebutkan sifat pembawa arsy itu. Wa inna ma baina syahmati uzunihi wa katibihi ma masafata 700 sana. Antara daun telinga sampai ke kudu jauh hanya berjarak 700 tahun perjalanan. Mana kadang inya pada bumi kene itu dia bantai kau jawab siko. Bumi ini kecil, makanya tidak patut kita mengorbankan surga yang luasnya langit dan bumi gara-gara hanya sejengkal tanah di bumi ini. Jangan sampai kita korbankan. Lalu jangan tahu kita sejengkal masih jatuh. Nah, jangan gara-gara satu jengkal kita korbankan akhirat. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Terbayang maksudnya di langit itu tombuek malaikat kadang-kadang turun, di bumi tombuek enggak kan? Makanya ketika gunung nak ditautkan oleh malaikat gunung di atas kota Mekah kan, tahu kan Nabi kan, nya baginya gunung sebetulnya artinya hanya kecil bagi mereka. Oh deh tu nak tengok cu nak tengok jangan kini lah. Kalau kini waktu tengok hilang selalu makan dah. Ya, hilang selalu makan. Esok je lah ya, ketika kita di padang mahsyar. Semoga Allah bangkitkan kita dalam keadaan aman di padang mahsyar nanti. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Makasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.